Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat Bapak Ibu semuanya. It's nice meeting you. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Ini pertemuan pertama. Yang kedua ya, nanti kita susul saja materi-materinya. Baik Bapak Ibu, saya yakin di pertemuan sebelum UTS sudah mendapatkan psikologi pendidikan ya. Karena memang konsepnya selalu setelah UTS itu mengkaji nama judul mata kuliah pertama, lalu setelah UTS baru mengkaji yang nama mata kuliah yang kedua. Nah, kebetulan setelah UTS ini kita mengkaji sosiologi pendidikannya dengan Ibu Great Helena dengan Ibu Great Helena ya? Begitu kan? Ibu Rita. Dengan Bu Rita. Bu Great Helena, saya berpasangan Great Helena dengan manajemen mutu pendidikan, maaf ya, tuh dengan Bu Rita. Wah, apalagi dengan Bu Rita itu udah pasti atas bawah samping kiri samping kanan itu udah jelas dengan Bu Rita ya tentang psikologi pendidikan. Begitu kan? Jadi saya tidak perlu lagi mengkajinya karena kita langsung masuk ke sosiologinya ya. Pendidikan. Baik Bapak Ibu, silahkan. Apa sih memang bedanya itu psikologi pendidikan dengan sosiologi pendidikan? Apakah ada yang mau mengulas sebentar? Apa sih sebenarnya psikologi pendidikan lalu sosiologi pendidikan? Ada yang mau mengulas? Boleh berpendapat Ibu? Ya silakan Pak Andre, silakan. Mungkin kalau lihat dari psikologi itu lebih ke individu. Kalau sosiologinya interaksi antar individu mungkin seperti itu ya Bu. Antar individu, oke. Kalau psikologi lebih kepada? Psikologinya lebih kepada individunya. Individu, oke, baik. Ya, baik. Mendekati ya. Antar individu tersebut. Iya, baik. Terima kasih Pak Andri. Pak Andri memang tidak buka kamera ya, lagi di jalan ya? Lagi di perjalanan Ibu, punten. Oke, it's okay. Yang penting saya tahu. Baik. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Andri. Ada lagi Kak yang mau ngulas? Boleh saya coba Bu? Silakan Ibu Titin. Ibu Titin juga tidak bisa buka kamera di perjalanan Kak? Ya, saya lagi jalan Bu. Ada suara motor ya. Kalau psikologi itu ilmu, iya betul lagi di jalan punten Ibu. Ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan ya, lebih kepada individu atau pribadi masing-masing. Sedangkan kalau sosiologi pendidikan adalah lebih kepada ditinjau kepada pendidikan yang itu sendiri, bagaimana seorang guru maupun siswa secara kejiwaan itu dalam pendidikan seperti itu. Baik. Masih Bu. Baik. Terima kasih Bu Titin. Hebat ya, sekarang kuliah itu bisa sambil di perjalanan ya. Yang penting niatnya menimba ilmu tuh, wah udah deh zaman sekarang memang keren banget. Kalau zaman saya dulu saya harus dari pagi sampai sore ke kampus. Zaman saya dulu kampusnya masih di gedung rektorat yang di depan, tapi belum seperti sekarang, masih berbagi dengan ekonomi ruangnya gitu. Sekarang udah alhamdulillah udah bisa sambil jalan sambil kuliah, hebat. Yang penting ke komitmennya ya. Baik, siapa lagi yang mau mengulas? Mungkin dari persepsi lain. Silakan. Izin nambah Bu. Silakan Pak Fahri Mubarok. Iya, kalau dalam pandangan saya sih psikologi pendidikan ya pasti konteksnya itu tentang proses psikologis ya dalam pendidikan ya. Baik dalam bentuk misalnya proses belajar misalnya atau pengajaran, perkembangan kognitif mungkin yang kita bahas kemarin ya banyak sama Bu Rita gitu ya. Kemudian seperti motivasi dan pengukuran prestasi gitu. Nah, kalau bedanya dengan sosiologi itu mungkin pendekatannya lebih ke
apa ya, fokus interaksi yang tadi itu ya, seperti Ya. apa, struktur sosial mungkin Hmm. gitu yang saya tahu gitu ya, seperti apa, ada proses-proses sosial, komunikasi, ketimpangan sosial dan lain sebagainya dalam pendidikan gitu Bu. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahri. Ada lagi apa? Apakah cukup 3 saja? Tapi nggak apa-apa. Silahkan saja. Semakin aktif, semakin banyak pendapatnya, semakin bagus. Ada lagi? Cerita kayak itu. Ya, Cerita, silahkan angkat tangan. Ibu. Ya, Oh, siapa? eh, Oh, Ibu Ita Agus. Ya. terima kasih Ibu mau mencoba menjawab. Silakan. Kalau psikologi itu berhubungan dengan perilaku dan kejiwaan seseorang, sedangkan kalau sosiologi itu mengenai interaksinya seseorang terhadap lingkungannya. Itu Oke, saya. betul. Oke ya. Terima kasih Ibu Ita Agustina. Baik, itu ya 4 ya. Berarti ada berapa aktor nih dari 4 pendapat ini, ada berapa aktor sebenarnya? Seseorang secara individu dan lingkungannya ya. Jadi individu dan lingkungan. Itu dia bedanya. Kalau psikologi lebih bagaimana seseorang memanage, mengelola pembelajarannya, proses belajar, proses berpendidikan, proses mencari ilmu dengan permasalahan psikologisnya, kemampuan psikologisnya, sehingga dia bisa bertahan dan mencapai tujuan, output dan outcome. Nah, kalau sosiologi lebih pada si individu itu mengelola diri di lingkungan yang lebih besar. Nah, faktor-faktor eksternal ini, si faktor kedua ini, lingkungan ini mempengaruhi pengelolaan seseorang dalam mencapai output dan outcome pembelajarannya, pendidikannya, seperti itu. Jadi ada 2 aktor di sini. Baik, jelas ya. Oke, berarti sekarang kita maju ke depan. Kira-kira apa sih contoh-contoh begitu kan, kalau Bu Rita pasti bagaimana si guru sih ya, sekolah atau pembelajaran itu harus mengcover semua kebutuhan needs and interest-nya siswa. Mahasiswa juga begini nih, siswa ya, tapi yang mahanya. Jadi bagaimana dosen dapat memberikan gaya pembelajaran sesuai dengan needs and interest-nya secara psikologis itu kepada siswa kan, gitu ya. Jadi siswa, nah itu pun siswa juga harus distimulasi gitu. Itu kalau dari psikologisnya, jadi kita harus tahu benar needs and interest-nya pembelajar atau peserta didik itu dalam mengelola pembelajarannya. Gitu. Jadi dia harus dilihat kemampuan apa yang harus disiapkan dalam belajar sehingga tidak terjadi kendala, tidak ada less develop, tidak ada apalagi secara psikologis, tidak ada merasa berbeda atau merasa terbelakang atau merasa tidak diperhatikan gitu ya, abandon gitu, semua punya hak yang sama. Nah, sekarang kalau si sosiologi itu lebih dari kemampuan psikologi dan kemampuan sosiologinya. Kira-kira apa sih yang marak gitu, kejadian di mana konteks sosiologi itu mempengaruhi individu dalam belajar, konteks sosial atau environment itu berpengaruh pada individu dalam belajar. Ada Bapak Ibu yang mau bicara? Contoh-contoh simpel saja gitu. Contohnya apa sih? Silakan. Ada contoh yang paling simpel. Tadi sudah saya sebutkan itu sebenarnya itu permasalahan individu, tetapi kita guru pendidik yang harus mengcovernya menjadi sebuah kekuatan, bukan kelemahan dari peserta didik. Ada yang mau
mengangkat satu aja contoh bagaimana lingkungan itu berpengaruh terhadap individu di dalam pendidikan. Boleh silakan Ibu. Ya silakan. Kalau misalnya tentang perundungan ya Bu ya, perundungan itu kan efeknya luar biasa ya. Ada kejiwaan anak sampai anak itu sampai bisa stres ya. Mungkin contohnya itu. Ya. Thank you Ibu Ita. Siapa lagi? Boleh Bu, mau Silakan. contohnya mungkin akibat dari lingkungan terhadap pembelajaran ya Bu ya. Contoh kasus yang paling simple atau paling marak atau lagi. Mungkin saya bisa mengambil perbedaan dari pesantren dengan sekolah umum. Jika di lingkungan pesantren itu terbiasa dengan pembiasaan agama, maka siswanya juga akan lebih berprinsip secara agama. Tapi kalau sekolah umum, di lingkungannya kan umum ya, ada yang variatif lah gitu, jadi tidak berfokus pada agama. Itu aja sih yang bisa saya. Jadi terbentuk kebiasaan-kebiasaan pengasuhan, karena satu hal yang membuat pesantren itu berbeda dari sekolah umum adalah ada satu indikator, yaitu pengasuhan. Nah, kalau sekolah umum tuh hanya lebih dominan pendidikan dan pengajaran gitu ya kalau sekolah umum. Tapi di pesantren tuh ada satu lagi tuh indikator pendekatannya, yaitu pengasuhan. Oleh sebab itu kan disebut kepala pengasuh ya, pesantren itu bukan kepala sekolah karena dia yang paling kepalanya mengasuh. Ya itu berarti dengan pola asuhnya, pendekatannya agama, berarti luarannya agak berbeda gitu ya Pak Muhammad Kafi maksudnya. Saya memanggil benar. Apa itu Pak? Ada 4, Muhammad, Kafi, Abdul Aziz. Kafi aja Bu. Biasa teman-teman manggil Kafi. Kafi. Atau nggak tahu teman-teman mau julukin saya. Kafi, Jalan Kafi, saya dulu waktu kecil tinggal di dekat Marinir, arah Ciganjur, itu Muhammad Kafi 1, Muhammad Kafi 2. Oke, baik. Thank you Pak Kafi. Siapa lagi yang mau mencoba? Sama-sama Ibu. Ibu ingin coba. Silakan Ibu Anissa Andiana. Ya, sepertinya yang salah satu hal yang paling mempengaruhi siswa adalah kalau dia mengalami broken home. Kalau di sekolah saya sih gitu Bu, ada beberapa kasus yang kayak gitu. Jadi anak tuh kayak nggak bisa konsen, terus perilakunya juga lain gitu. Ya itu karena broken home tadi. Broken home ya, jadi faktor eksternalnya dipengaruhi oleh siapa itu berarti secara sosiologi? Atau perceraian orang tua atau tindakan DRT yang dilakukan orang tua kepada bapak kepada istri ataupun orang tua kepada anak. Betul. Atau faktor bisa, seumpama lebih luas nih ya, faktor keputusan pengadilan, seumpama si anak karena masih di bawah umur ya kudu wajib ikut oleh ibu. Kalau ibunya tidak melakukan kesalahan ya gitu. Padahal dia kepengennya sama bapak gitu, ibunya sibuk. Karena faktor ya memang itulah gitu. Iya, karena memang itulah pengadilan gitu. Sepanjang dia di bawah 17 tahun dan si ibu tidak melakukan kesalahan apapun, dia punya hak asuh. Itu salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pendidikan. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Siapa lagi? Kasus-kasus yang ya sedikit mendekati sosiologi pendidikan gitu deh. Ya, ada lagi? Ikutan lagi Bu. Silakan. Mungkin yang agak kekinian ya terkait dengan ini ya, mungkin penggunaan teknologi dalam sosiologi pendidikan ya gitu. Misalnya platform seperti LMS kalau di Unpad kan seperti itu, atau media sosial yang gampang banget bikin guru viral dan lain sebagainya ya. Ya termasuk permainan-permainan edukatif yang sekarang gampang banget dicari gitu. Lewat hashtag apapun kayaknya dapat gitu di Instagram dan lain sebagainya begitu Bu. Iya, betul ya. Jadi kan peserta didik dan juga pendidik gitu ya, pendidikan itu sendiri gitu. Karena si guru gampang viral ya kalau menaikkan konten-konten yang positif, atau kebalikan ada yang nyuri konten-kontennya itu dinaikkan menjadi
hal-hal jadi negatif yang berdampak negatif terhadap guru. Itu betul. Betapa hebatnya medsos itu ya. Baik, terima kasih Pak Fahri. Siapa lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Silakan, iya. silakan, silakan. Bagaimana kalau dengan anak yang ekstrovert? Dia senangnya menyendiri gitu. Walaupun misalkan saat dia istirahat, dia nggak mau bergabung sama teman-teman yang lain, dia senangnya sendiri gitu di kelas gitu. Bagaimana? Apakah itu juga termasuk? Ya, itu tergantung. Itu masuk ke kategori psikologi pendidikan karena si anak tidak mampu mengelola faktor psikologisnya, permasalahan psikologisnya gitu ya pada dirinya. Dia tidak mampu mengelola itu. Itu masuk ke ranah psikologi pendidikan. Tapi masuk ranah sosiologi pendidikan apabila si lingkungan itu emang dengan sengaja, maksudnya memang memperlakukan si anak lebih parah lagi gitu, sehingga menyebabkan anak tambah parah. Jadi memang faktor individunya, dia pemalu, dia tertutup, dia menarik diri. Tetapi coba kalau faktor lingkungannya berpikir positif, take him, take her, becoming a part of the environment, pasti kan dia hilang tuh sikap-sikap introvertnya semacam itulah begitu. Nah itu baru masuk ke sosiologinya gitu, karena si lingkungan memperlakukan memperlakukan seseorang sehingga berubah, seseorang itu mengalami perubahan di pendidikannya gitu. Itu bisa masuk kalau umpama jelas banget itu kasusnya, wah malah semakin dibullying sama konteksnya tadi kebullying, semakin dijauhi, semakin nggak dibullying sih, cuman kata orang gitu, cuman nggak ditemenin doang, itu sama bullying rendah-rendah itu, tataran rendah ya, nggak dianggap gitu. Itu ya, itu sebenarnya. Oke, thank you Ibu Tia. Silahkan, ada lagi? Makin seru ya, enak ya kalau kita ngobrol begini. Oke, gimana kalau ketidakmerataan pendidikan? Apakah itu termasuk? Di daerah kan, kita kan namanya negara Indonesia, ada yang di ujung, ada yang di selatan, di utara, ada yang di melalui naik perahu, ada yang seperti itu. Berarti pemerataan. Ya? Ada yang mau berpendapat? Saya itu ya, suaranya barusan sedikit balik echo. Baik, saya lanjutkan ya. Banyak anak usia sekolah nih, akhirnya dia karena jauh benar aksesnya ke sekolah, akhirnya nggak mau sekolah, akhirnya memilih di rumah bantu orang tua, atau mungkin faktor ekonomi yang menyebabkan, walaupun gratis ya, sampai SMP kan gratis ya, kalau negeri gitu ya, maksudnya wajib belajar kan sampai SMP bukan Bapak Ibu? SMA Bu. Sampai sekarang sudah sampai SMA malah. 12 tahun. Iya. 12 tahun. Sampai 12. sampai 12 tahun. Wajib Iya, belajar. SMA. Iya. Oh, jenjang rentangnya 12 tahun. 12 tahun ya. Rentangnya sudah sampai SMA ya. Baik, berarti kan intinya memang dibiayai negara semuanya operasional. Tapi kan kadang ya mereka butuh seseorang membantu orangnya mencari nafkah gitu. Mungkin dia kurang, kalau bapak ibunya aja bisa sampai seperti itu. Itu salah satu contohnya itu. Ya, salah satu contohnya. Lalu aksesnya tadi terpencil, lalu apa lagi? Gimana dengan pergantian kurikulum, Bu? Pak, menurut Bapak Ibu, gimana nih pergantian kurikulum? Ya. Silakan. Lumayan Bu adaptasinya. Iya ya, semua beradaptasi ya. Oke. Seberapa lumayan Bu beradaptasinya, Bu? Apa yang Ibu kita lakukan terkait dengan adaptasi tersebut? Ketika pemerintah menggulirkan kurikulum Merdeka, walaupun belum termasuk sekolah penggerak atau guru penggerak atau kepala sekolah, tapi berusaha untuk mengikuti, jadi bertahap
Di mana sekolah itu sebenarnya belum mampu ya jadi sekolah penggerak karena ditunjuk, atau memang sudah mampu tapi tetap harus beradaptasi gitu, Bu? Ya, belum mungkin mengikuti ini Bu, kurikulum merdekanya. Oke, karena sebagai sekolah penggerak udah harus ya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Baik. Terima kasih Bu Ita. Ada lagi? Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang faktor sosiologi ini, faktor eksternal, yaitu perubahan kurikulum terhadap pendidikan anak, pendidikan peserta didik atau guru, atau pendidikan secara luas? Silahkan, ada yang mau Ibu bertanya? izin mengumumkan pendapat. Ya, silahkan Ibu Dewi. Iya, mohon izin, Ibu baru sampai rumah, jadi baru tadi Oke, buka hebat. kameranya. Udah istirahat, udah Jadi minum, udah makan, Bu? belum, nanti aja Bu. Oke. Jadi saya ini guru TK Ibu kebetulan. Jadi untuk kurikulum merdeka ini memang sosialisasi terberat yang kami rasakan itu bukan kepada anak didik. Kalau anak didik kan gimana Bu gurunya ya Bun ya. Ayo kita bermain ini, dia masih bisa ngikutin, tapi lebih ke orang tuanya. Oh gitu. Itu yang sedang kami terapkan karena orang tua sudah terbiasa dengan anak itu belajar ya sudah pakai buku, ada hasilnya. Sedangkan kalau kita kurikulum mereka itu sudah mulai membebaskan anak dan hasilnya hanya di foto-foto saja, kita berikan videonya atau fotonya. Jadi mereka kadang kalau tanya anaknya, "Dek, tadi belajar apa sama Bunda di sekolah?" "Enggak, aku cuma main bola aja, bolanya dipindah-pindahin," gitu. "Aku cuma suruh masukin bola yang keranjangnya merah, bolanya harus merah," seperti itu. Sebenarnya itu kan juga pembelajaran gitu. Atau kita ada proyek apa, itu lebih yang kendala kami rasakan ke orang tua sih, Bu. Seperti itu aja. Oke. Terima Lalu kasih. tindakan sekolah apa ya untuk membuat orang tua merubah paradigma tersebut? Awalnya kami memang membicarakan ini dengan rapat awal tahun bahwa pembelajaran tahun ini mungkin akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami lebih yang komunikasinya per semester akhirnya. Jadi semester awal itu kami kumpulkan semuanya dan semester kedua kami undang juga untuk kedua kalinya. Tapi kan dalam kesibukan mereka kadang kita ngundang pun tidak semua hadir ya Bu ya. Akhirnya kita undang korlasnya wajib hadir. Jadi disitulah kami menyampaikan pembelajarannya ini ya Ma, dan pada saat puncak tema kami libatkan orang tua murid. Seperti di tema budayaku saat itu setiap kelas kita undi dengan budayanya masing-masing. Ada yang Sulawesi, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan satu lagi apa saya lupa. Di situ diundi. Jadi kita bahas satu kelas itu harus membahas mulai dari pakaiannya, mulai dari bahasanya, makanannya. Di puncak temanya dia harus gelar budayanya seperti anak-anaknya tarian provinsi yang dia pilih. Terus orang tuanya harus menyiapkan makanan daerahnya, lalu kami marketing dengan makanan budaya seperti itu. Alhamdulillah ada kolaborasi dan mereka akhirnya paham, oh yang dinamakan kurikulum merdeka seperti ini ya Bun, seperti itu Ibu. Good. Bagus. Ini contoh menarik dari permasalahan gini, sosiologi pendidikan. Jadi kita juga tidak boleh berasumsi bahwa kita ini pencapaian pendidikan kita ini yang individu ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi bisa jadi dibalik gitu ya. Bagaimana kita secara individu bisa memberi pendidikan atau perubahan di lingkungan, jadi saling berpengaruh gitu. Bisa. Ya tadi contohnya Bu Bu Dewi ya udah memberitahu di pasti Bapak Ibu juga di sekolah memberi orientasi orang tua ya di awal tahun ya. Nah itu dia tuh waktunya sekolah untuk memberikan orientasi. Namanya orientasi. Apa istilahnya kalau di sekolah Bapak Ibu? Mengundang orang tua di awal tahun itu untuk nerangin, jangan tentang budgetnya aja, jangan tentang oh nanti ada pengeluaran ini, anak-anak pergi ke sini, harus ini, jangan. Tapi juga platform pendidikannya, ya diberitahu juga seperti apa, which one is your role, which one is school role, gitu. Jadi role-nya masing-masing punya fungsi dan tugasnya sebagai orang tua dan sebagai sekolah. Nah itu otomatis mempengaruhi lingkungannya. Oke. Ini sangat penting ini. Nah, banyak sekolah yang cenderung untuk memberitahunya soal biaya saja gitu.
kalau ada kegiatan ini terus berbiaya ini, takutnya nggak berhasil. Padahal platform kurikulumnya sampai ke outputnya, sampai ke outcome-nya, si siswa dapat apa melalui pembelajaran yang kita sajikan selama 1 tahun di sekolah kita, begitu. Sehingga lalu diterangkan apa sih fungsi orang tua, apa sih fungsi dan tugasnya sekolah, guru, kepala sekolah, seperti itu. Baik, ini yang sosiologi pendidikan ini. Oke, ada lagi? Oke, silakan Pak. Yang ingin saya coba juga tanyakan dengan fenomena yang sekarang ya, memang untuk di sebuah lingkungan yang memang mempengaruhi individu terhadap di kelompoknya ini cukup besar ya. Ada yang mempengaruhi dari keluarganya, dari sekolahnya, tapi memang banyak bisa merubah seseorang itu, terutama kalau untuk di lingkungan saya kan SMP ya, tentang terhadap memang remaja itu kan goyah ya, terutama lingkungan. Dengan fenomena yang berubah sekarang dengan teknologi yang canggih dan digitalisasi yang memang sudah merekat, dan sekarang seberapa besar memang pengaruh yang memang, karena sambil contoh anak saya ini jadi ada perkumpulan yang memang satu TikTok ini yang hobinya games, jadi perkumpulannya games nih di ini. Satu yang kalau yang ke perempuan perkumpulannya mempengaruhi untuk dia mengenai pasangan gitu ya. Influencer, bahasa kerennya influencer ya. Jadi kita sebagai guru itu mau pegang untuk kalau kita keraskan secara ini, dia seakan-akan bisa kayak tulang akan patah. Jadi kita kayak orang menggiring bebek supaya mengikuti langkah-langkah kita. Sebenarnya untuk pengaruh yang di sosiologi di lingkungan sekolah itu, bagaimana sih kita sebagai guru yang memang bisa mengantisipasi terhadap perilaku individu anak yang mereka tuh berkelompok gitu. Kalau sendiri bisa kita dari hati ke hati dengan psikologi kita untuk merubah perilaku mereka. Apalagi yang kalau yang sempat tertinggi kan anak perkumpulan para perokok. Karena misalnya habis istirahat mereka ke kantin mana gitu keluar dengan kelompok mereka, akhirnya mereka punya kelompok geng mereka. Entah komunitas-komunitas yang mereka bentuk itu yang memang menjadi tren sekarang. Bahkan ketika sekarang zamannya media sosial, kita bentukkan WhatsApp, dia berubah lagi, bikin grup yang sebelah lagi. Grup sebelah gitu namanya. Sebelahnya ternyata ada 10. Sebelahnya mungkin lebih sangar, kata-katanya lebih sangar. Orang tuanya kita masukkan ke grup, bikin grup lagi orang tuanya. Aduh, ada grup yang notabene yang memang percakapan yang berhubungan orang tuanya arisan gitu ya. Jadi komunitas itu mempengaruhi di media sosial ini ada fenomena yang cukup menarik. Cuman memang kita perlu belajar sebenarnya terhadap yang memang arah seperti itu. Bahkan kalau kesiswaan saya nih, bubarkan itu grup, bubarkan itu komunitas. Penzoliman, ada pemulihan gitu. Sehingga anak yang terasa dizolimi mengadu ke kesiswaan. Baik. Terima kasih Pak Beben, menarik. Nah, ini dia nih konteks yang tadi tuh yang saya bilang individu bisa mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi individu ya, bisa saja fenomenanya seperti itu. Sekarang kita itu lingkungan kan luas ya, segmennya tuh lapisannya itu macam-macam lapisannya. Jangankan yang di masyarakat, yang di WEC kelas aja, perkumpulan mam, kelas mam atau kelas dad gitulah, itu bisa beranak ya WEC ke WEC gitu. Gimana lingkungan seluruh masyarakat sejak sesekolah itu, se-Jakarta atau se-Bogor, se-Jawa Barat, se-Indonesia, se-internasional, ASEAN, akhirnya sedunia begitu. We cannot afford to handle it. Jadi pastinya we cannot afford. Kita tidak punya upaya dalam mengatur alam semesta tersebut, dalam artian bukan maksudnya konteksnya luas lingkungannya ya, bukan alam semesta ciptaan Tuhan, tentunya semua Allah Maha Besar, Allah Maha Pengatur segala, tetapi kan kita sudah diberi konteks akal dan budi untuk mengelola manusia ya.
begitu Bapak Ibu. Jadi seperti ini, andai kata terjadi seperti itu. Jadi kita jangan menyerah dalam artian konteks yang waduh ini nggak bisa terhandle nih, udah terlalu luas jaringannya, teknologi sudah siapa kuasa untuk mengendalikan teknologi gitu. Memang tidak bisa, tetapi si sekolah sebagai individu dalam artian lingkungan terkecil yang mengatur individu siswa, individu guru. Kadang guru juga begitu kan, kita bicara terhadap bukan hanya siswa ya. Kalau pendidikan itu kita tidak konteksnya berbicara tentang siswa, tapi juga tentang guru dan stakeholder lainnya, orang tua dan dinas-dinas pendidikan dan segalanya. Ya berarti memang si institusi pendidikan yang tahu, yang lebih tahu tentang kaidah-kaidah pendidikan dan pengajaran yang sejati, punya teori-teorinya dan segalanya, yang harus mampu mengaturnya. Jadi mengaturnya itu adalah kewajiban, ada aturan terhadap komunikasi dan interaksi, dikeluarkan dulu aturan. Nah ini mengatur kan, sehingga si individu itu mengelola dirinya karena terkait ada aturan. Kedua adalah bagaimana aturan itu nanti memberi literasi. Jadi literasi itu bukan hanya bahasa yang berhubungan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya literasi adalah pemahaman. Jadi arti literasi adalah pemahaman terhadap konteks tersebut. Contohnya, kenapa sih nggak diperlukan, bukannya nggak boleh, maksudnya nggak perlu deh wek perokok atau kelompok-kelompok perokok gitu. Nah diberilah pemahamannya apa gitu, sehingga dia tahu weakness-nya, kekuatannya. Jadi ada analisisnya gitu. Oh ancamannya ini, kelebihannya ini, kelemahannya apa, kekurangannya apa, kekuatannya apa gitu. Nah analisis kajian-kajian yang mengkontekstualkan sesuatu akhirnya menjadi logis buat anak, karena peserta didik diberi kajian logika, sehingga kita nggak perlu jadi polisi 24 jam gitu, atau apalagi dia menyerah, aduh udah nyerah deh, mana bisa teknologi kita lawan, bisa gitu, bisa dengan sebuah aturan-aturan yang terkecil di lingkungan kita di sekolah. Jadi tergantung dari sekolah tersebut bagaimana punya merubah ancaman itu menjadi peluang. Bapak Ibu sudah belajar tentang apa tuh, yang belajar tentang SWOT, analisis SWOT dengan mata kuliah apa? Analisis SWOT. Sudah semester 3 mestinya udah belajar analisis SWOT di mata kuliah apa? Analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal. Sudahkah? Paling di kepemimpinan perubahan mungkin ya. Nah, di kepemimpinan perubahannya kita atau evaluasi kebijakan juga kayaknya menyerempet. Iya, betul. Itu dia. Jadi kita punya kekuatan itu. Ya, jadi kita punya kelemahan bahwa kita tidak bisa mempengaruhi teknologi dunia luar sana, tapi paling enggak di dunia kecil kita di sekolah itu kita merubah ancaman tadi menjadi peluang, merubah kelemahan tersebut menjadi kekuatan gitu. Gimana anak-anak yang menggunakan gadget ini bisa menggunakan gadgetnya secara positif, ya kita kasih arahannya seperti itu ya. Jadi intinya adalah itu dia Pak, itulah kita sebut sosiologi pendidikan lingkungan yang mampu mempengaruhi pengelolaan pendidikan individu itu. Nah, kita lupa kalau kita is a part of it, sekolah is a part of it, guru-guru is a part of the community terhadap bagian dari lingkungan tersebut. Bisa ya? Jadi bisa konteksnya begitu ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi jangan menyerah terhadap tantangan zaman. Kita bikin skop kecil aja, tarik ke skop kecil. Apa kontribusi kita secara guru, secara sekolah, secara masyarakat, bagian dari masyarakat yang bisa mengelola permasalahan tersebut menjadi merubah dari ancaman menjadi peluang. Itu selalu, makanya kita selalu diajarkan untuk menggunakan analisis SWOT, analisis faktor internal dan faktor eksternal. Analisis faktor internal itu adalah kelemahan dan kekuatan ya Bapak Ibu ya.
kelemahan dan kekuatan kita sendiri dari dalam diri kita internal. Kalau analisis eksternal itu adalah ancaman dan peluang. Kita merubah ancaman menjadi peluang. Itu harus dikaji supaya kita tidak menyerah gitu aja. Teknologi dilawan, mana bisa gitu. Atau masyarakat luas dilawan, viral dilawan, bisa. Bagaimana jangan sampai viral, viralnya positif, dikasih arahan anak-anak gitu, peserta didik kita kayak gitu, atau orang tua gitu ya. Itulah sosiologi pendidikan. Jadi saling mendidik, saling mengajar, individu ke environment, environment ke individu gitu. Oke, ada lagi yang mau berpendapat atau mengangkat satu fenomena sosiologi pendidikan di masyarakat. Tadi ada yang bicara homeschooling belum? Nah, homeschooling juga nih dengan kelebihan dan kekurangannya ya, banyak sekali sekarang sudah memilih homeschooling. Lalu apalagi mungkin di pembiayaan, faktor pembiayaan sekolah gitu, yang berpengaruh pada kemampuan siswa. Ada? Oke, baik ya. Nah, jadi kita ini kan konsepnya ya, konsep dasar. Jadi sebelum kita bicara tentang banyak hal, kita harus paham benar dulu apa sih konteks sosiologi pendidikan itu. Gitu. Hanya ada dua faktor, individu dan lingkungannya, lingkungan sosialnya yang mempengaruhi pengelolaan manajemen. Jadi jangan kira manajemen itu hanya untuk pekerja saja atau untuk apa ya, manajer, tapi manajemen itu anak perlu kekuatan self management. Nah, itu ada tuh di psikologi pendidikan diajarkan bagaimana anak bisa mengelola psikologinya, mengelola akademisnya dengan self awareness dan self management. Jika setiap individu punya kekuatan self management dan self awareness, insya Allah seberapa brutalnya lingkungan, seberapa dahsyatnya pengaruh negatif, kita bisa meminimalisir. Si individu itu dapat meminimalisir pengaruh buruk tersebut terhadap dirinya. Sebab itulah konteksnya, ya, kita konteks psikologi pendidikan ke sosiologi pendidikan. Begitu? Baik. Sudah ditangkap? Ya, silahkan. Kira-kira apa selama udah 50 menit nih ya. Tadi kita masuk 4:05. Berarti sekitar 45 menit kita mengkaji. Silahkan. Ada yang menyimpulkan atau hanya kata kunci aja. Kata kunci dari apa yang kita bicarakan selama 45 menit ini. Silahkan, Bapak Ibu. Mau 1, 2, 3 kata kunci. Kata kunci 1 ya. Berarti contohnya, adaptif. Gitu. Itu kata kunci. Yang dari kita yang bicara tadi itu kata kunci apa saja yang Bapak Ibu bisa dapat. Silakan. Pendekatan yang humanis. Oke. Humanis approach ya. Pendekatan humanis. Oke. Apa lagi? Silakan. Bebas, dipilih 45 menit kita mengkaji, bertebaran tuh kata kunci. Kontribusi, Bu. Kontribusi. Oke, individu terhadap environment, environment terhadap individu ya. Good. Anyone else? Apa lagi? Interaksi. Interaction, pentingnya interactionnya, interaksi. Silakan. Harus semua ya, harus semua punya tuh kata kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Minimal 1. Tapi jangan sampai 1 atau 45 menit kita sudah mengkaji panjang banget tuh bertebaran kata kunci. Aturan, Bu. Aturan. Peraturan. Oke, good. Pendidikan ya. Awareness bisa. Awareness. Oke. Thank you. Good. Lagi literasi. Manajemen, Bu. Manajemen. Yes. Self management.
Oke. Apalagi Lingkungan sosial, Bu. lingkungan apa Ibu Maya? Sosial. Social. Ibu. Lingkungan apa? Sosial. Oh, social Mohon maaf. environment. Iya, social environmental. Ya, oke. E-learning, Bu. E-learning. Kurikulum. Curriculum. New curriculum. Individual experience. Individual experience. Individual experience. Oke, ya. Fleksibilitas. Flexibility. Preventive case. Apa dan? Apa Mbak Mayumi? Kasus preventif. Preventive, iya, preventive action ya. Oke, konsep preventif dengan apa? Dengan menggunakan apa? Analisis SWOT. Analisis SWOT. Itu kata kunci juga tuh, analisis SWOT ya. Oke, apa lagi? Banyak ya? Nggak apa-apa, dibanyak-banyakin aja. Karena kata kunci itu sampai kapanpun kita ingat, oh mata kuliah pertemuan pertama di mata kuliah ini saya sudah mendapat kata kunci ini. Otomatis nanti waktu menjabarkannya gampang banget kalau udah pegang kata kunci. Ya. Jadi nggak bingung menjawab apa nanti ada pertanyaan-pertanyaan di UTS atau di UAS. Ada lagi yang masih menambah? Yang belum siapa yang belum? Outcome. Ya. Oke, berbasis outcome ya. Habit bisa nggak Bu? Habit, Bu? Habit. Ya, habit bisa. Habit yang mempengaruhi diri sendiri atau mempengaruhi orang lain, gitu ya. Atau habit di lingkungan mempengaruhi individu. Oke. Logika. Logic. Oke, logical thinking. Ya. Kita banyak nih sudah dapat berapa keywords nih Bu Ita nih? Lebih dari 5 kayaknya. Keren. Oke. Ada lagi, siapa lagi? Pak Kafi. Lingkungan keluarga bisa, Bu? Iya, bisa. Family environment. Bisa. Nah, lagi yang belum punya kata kunci, silakan. Ya. Sebelum kita maju ke satu jam kedua ya. Exploration. Oke, ya. Boleh. Exploration-nya. Lagi. Relationship. Relationship. Ya, betul. Ya, yang paling konteksnya paling tinggi adalah sebuah tadi self awareness ya. Jadi kita harus bentengi diri kita kalau kita mau selamat itu, survive, apalagi tidak bermasalah itu ya, memang kata kunci tertinggi adalah self awareness di sosiologi itu ya. Self awareness, bagaimana kita aware terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita sudah punya, kita bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan, ancaman menjadi peluang gitu. Itu self awareness. Oke, ya. Thank you Bapak Ibu sudah memberikan keyword. Kita masuk ke jam kedua ya. Udah ada yang mau istirahat dulu? Saya kasih waktu 3 menit. Boleh off kamera, boleh minum, boleh ambil kue dadarnya atau kue cucurnya untuk dimakan atau biskuit. Bu, masa kue dadar Serena dong Bu, Serena keren gitu. Boleh 2 menit off kamera, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Minumnya. Teman-teman, maaf, saya lagi di jalan. Ini disuruh apa ya? Ibu lagi di jalan, Bu. Ke pinggir dulu tuh, Bu.
Lagi break. Sama. Break dulu, Bu Titin, break. Sama aku juga lagi di jalan, muter. Tapi masih mendengar. Cuman agak susah bercakap-cakap karena naik motor. Soalnya fakta menyebutkan, Bu, walaupun kurang higienis, katanya makan di pinggir jalan lebih sehat dibanding makan di tengah jalan, Bu. Oh iya betul. Oke. Apalagi di depan jalan ya. Ini istirahat dulu apa gimana nih? Istirahat ya? Iya Bu Titin istirahat. Minum dulu. Istirahat 3 menit. Boleh Bu Titin dikeluarin cemilannya. Kue lebarannya Bu Titin. Bagi-bagi lewat online gimana ya? Sosis ya. Oh, ngelewein temen. Selamat makan. Oh, Bunda. Wah, selamat makan. Oh, udah sosis bakarnya. Kan dibagi online, saya udah bagi. Ayo lumayan orangnya. Emang? Bunda baru sampai rumah? Itu bagi ngiler itu. Aku Iya. Iya. Kan tadi Pak Beben minta dibagi online, saya bagilah. Oke, baik. Welcome back Bapak Ibu. Sudah? Sudah mencicipi kue cucurnya? Nggak dikasih, Sudah, Bu, Ibu. sama Bunda Dewi nggak dikasih, Bu. Belum dikasih sama Bunda Dewi sosis bakarnya. Aduh. Oh ya, kita ngobrol Itu tadi Bunda dari Dewi jam 4 lewat mempengaruhi 5, tiba-tiba udah jam 5 psikologi kita aja. itu. Diskusinya keren banget ya. Iya. Udah gitu udah langsung dapat lagi. Karena apa Bu, Pak, sekarang kan orientasi pendidikan yang highlight oleh Kemendikbudristek adalah OB ya, bukan office boy ya. OB apa Bu, Pak? Apa istilah OBE, OB? Sudah diterangkan oleh Bu Rita tentang konsep OB? Udah? Outcome based education ya. Ya, satu kata kunci itu outcome based education. Jadi diharapkan di ujung pembelajaran, selama proses pembelajaran, peserta didik pun itu sudah mendapatkan luarannya. Apa luarannya? Terkonteksnya dengan topik-topik pembelajarannya saat itu. Jadi nggak nunggu rapor, nggak nunggu sampai rapor, nggak nunggu sampai UTS, UAS. Malah nih di OB di universitas sekarang UTS, UAS tuh hanya berapa persen saja. Jadi penilaiannya nih bergulir di harian Bapak Ibu sekarang. Jadi setiap hari setiap pertemuan saya sudah mencatat siapa yang udah menangkap, sudah dapat outcome-nya dari pembelajaran. Lalu keaktifannya, lalu juga logical thinking-nya, itu udah harus dinilai. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua guru ya, guru kepala sekolah. Ya, guru dan yang non guru dan non kepala sekolah ada? Ada. Ibu Siti Masito ya? Ibu Siti apa? Ibu Siti Masito? Guru. Bukan Bu pemilik Ketua yayasan, Bu, ketua yayasan, Bu. Guru. Suaranya tidak masuk Ibu Siti Masito, tidak keluar. Guru, Bu. Guru. Enggak terdengar suaranya. Ya. Halo, guru. Padahal udah on ya? Di saya masuk, Bu. Itu Masuk, mic saya kita juga. nggak keluar. Mungkin nggak pakai. Coba di type aja Bu, type di chat. Di saya masuk, Bu. Sebagai apa? Suara saya masuk gak Bu? Oh ya, saya lebih kenal. Suara saya masuk, Bu. Itu pakai suara hati. Sebagai apa Bu? Saya berfungsi sebagai guru. Yang non guru. Saya sampai penasaran, Ibu bukan guru atau apa ya? Iya, saya tanya semuanya kan guru. Yang saya tanya apa Bu? Apa Bu? Santai Bu. Yang saya tanya siapa yang non guru dan non kepala sekolah? Ada? Semua guru ya? Oke, nah apa lagi nih? Nggak ada ya? Ya, jadi udah tahu ya sekarang. Kalau double bisa, Bu? Mengelola nilai, cara mengelola pengetahuan itu harus outcome based education, berbasis outcome. Outcome-nya apa? CPL-nya apa? Gitu. Capaian pembelajaran lulusan itu apa? Gitu. Harus mengarah ke sana terus.
Nah, makanya kan saya senang Bapak Ibu memberikan pendapat, lalu menggunakan logical thinking, menggunakan akhirnya Bapak Ibu aktif, itu penilaian harian. Jadi saya menilainya per harian. Nah, video ini bisa merecall, jadi saya waktu menilai nanti saya tinggal melihat aja siapa yang aktif hari ini, siapa yang punya logika cemerlang hari ini, gitu. Nah, baik. Itu outcome based education. Silakan Bapak Ibu searching apa sih outcome based education, apa tugas guru untuk membangun atmosfer OB, turun ke dalam RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya seperti apa, gitu ya. Baik. Nah, saya sekarang berbagi nih, baru berbagi kalau di jam kedua yang baru saya buka PPT-nya, jadi nggak dari awal saya buka PPT. Saya share. Oke. Nanti saya bagi juga, mungkin sudah, tapi saya udah tambahkan beberapa. Ya, ini hari ini kita bicara tentang sociology of education, the concept and the teorinya ya. Kita bicara tadi konsep, kita udah punya konsep besarnya tadi. Bicara 1 jam itu kita sudah bicara konsep besarnya. Bagaimana sosiologi ini adalah ini, gitu ya. Konsepnya adalah itu. Jadi educational sociology is a branch of sociology which studies about the educational environment in relation to the society. Jadi kata kuncinya adalah educational environment, ya, in relation to the society. Jadi educational environment in society kata kuncinya. Education and society. Dan kata kunci kedua di sini, kalimat ketiga adalah it is the application of sociological principles and methods to the solution of problems in educational system. Jadi kata kuncinya sebenarnya dia harus mengeluarkan solution of the problem. Sosiologi itu adalah upaya solusi yang harus dikeluarkan. Jadi jangan berdiam diri tadi pada permasalahan. Akhirnya ilmu sosiologinya nggak berjalan gitu. Jadi ilmu sosiologi itu pendekatannya adalah harus menyelesaikan masalah, solution of problems, khususnya di educational system, karena sociology of education, sosiologi umum ya ada sosiologi apa tertentu. Kita bicara tentang sosiologi pendidikan, berarti bagaimana pendekatan sosiologi itu dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sistem pendidikan. Gitu. Ya, jadi konsepnya kita bicarakan tadi seperti itu. Ini ada tambahan lagi referensinya. Oke, ini ada beberapa teori. Yang nanti bisa baca Bapak Ibu ya. Nanti ada beberapa teori apa sih sosiologi pendidikan itu. Saya angkat beberapa pemberi teori, pembuat teori. Nanti bisa ambil highlightnya masing-masing teorinya apa. Oke. Ini dia. Kalau si George Payne itu bilangnya studi komprehensif. Kalau si Robbins and Brown bilangnya hubungan sosial individu mendapatkan organ pengalaman dimilikinya. Berat sekali. Nanti masing-masing ambil highlightnya ya. Highlightnya. Lalu ini sistem pendidikan dan sistem sosial, keterkaitan. Itu. Ya. Ini tadi yang kita bicarakan. Kita angkat beberapa konteks-konteks permasalahan di sosiologi pendidikan. Ini contoh-contohnya. Bapak Ibu bisa tambahkan. Lalu sekarang kita bicara tujuannya. Tujuannya apa sih Bu? Berarti tujuan pendidikan, kita kembali dulu ke pendidikan. Tujuannya adalah untuk karakter building, apa lagi? Society building. Career opportunities. Kita jangan lupa dulu tujuan pendidikan ini, a sense of wisdom. Nah, itu tadi
konteks terhadap grouping itu, ngegeng itu, ya kita angkat mereka apa sih wisdomnya dengan konteks ngegeng, konteks apa sih influencer gitu, apa kebijaksanaannya, wisdomnya, wise-nya di mana sih? Itu harus tuh. Tadi ada yang menangkap humanity yang humanis, lalu provide knowledge and implement. Jadi tidak hanya pembelajarannya saja, tapi implementasinya apa di masyarakat. Itu maksudnya pendidikan. Gitu. Jadi tidak hanya dia hafal rumus-rumus fisika, rumus biologi, rumus kimia, rumus matematik, enggak, tapi implementasinya di masyarakat apa? Sebenarnya tujuan edukasi ini sehingga waktu mereka jump into the social environment-nya, they have these three elements on their life. Jadi sebelum kita melepas anak-anak hidup di lingkungannya, education harus mengedukasi ini. Dan mereka siap, nggak ada kekhawatiran karena selama di sekolah mereka sudah dibangun ininya, diberi kesempatan ininya, lalu dibangun sense of wisdom-nya. Jadi nggak ada lagi kekhawatiran mestinya, bisa meminimalisir mestinya. Sehingga sosiologi itu nggak boleh terlepas dari konteks tujuan edukasi itu sendiri. Sekarang hubungannya apa antara edukasi dan sosiologi? Ini ada lagi teori ya. The needs for sociological approach to education. Malah dia berpendapat harus nih dilakukan pendekatan sosiologi di pendidikan. Jadi nggak hanya pendekatan psikologi saja, tapi harus diberi pendekatan sosiologi sehingga mampu memanage diri si peserta didik, bukan anak saja. Peserta didik mampu memanage, mengelola dirinya sendiri di lingkungan yang lebih dalam konteks pendidikan. Oke. Juga hubungannya sosiologi ini ya. Saya dibaca ya, Bapak Ibu ya, dipelajari maksudnya ini. Nah, ini malah ada satu kontennya seperti ini. Satu poin. Education is the means for achieving the goals of sociology. Waduh, maksudnya apa tuh? Malah the means, alat ya. Malah alat untuk tujuan di sosiologinya. Malah begitu pendidikan. Nah, itu tadi. Dengan kita kasih ini, ya, dengan pendidikan memberi ini, berarti dia bisa aman di social interaction-nya. Maksudnya begitu nih di poin ini. Education is the means for achieving the goals of sociology. Malah begitu. Malah bukan sosiologi gitu yang terus-menerus berpengaruh terhadap pendidikan. Oke. Ada lagi poinnya lagi. Education is the laboratory and the workshop of sociology. Ternyata pendidikan duluan, makanya psikologi pendidikan dan sosiologi pendidikan. Jadi betapa pentingnya pendidikan itu terhadap kemampuan setiap individu bersosialita. Sosialita bukan karena yang high class aja ya, maksudnya gitu bersosialita ya kita berinteraksi di lingkungan sosial kita, itu namanya sosialita. Itu, ternyata ya. Terus ada lagi, sociology develop method and techniques to be utilized by educational system to attain its goal. Ini kebalikannya. Ya. Nanti dia punya metode-metode pendekatan. Contohnya tadi tuh anak introvert. Gimana cara lingkungan sekitar membuat anak itu tidak lagi introvert, tidak lagi withdrawing, menarik diri, tidak lagi
punya low confidence, low self confidence gitu, diberi treatment perilaku atau beri perhatian seperti itu ya. Oke. Ini maksudnya apa nih kalau yang di poin terakhir? Silahkan Bapak Ibu sekarang yang mengartikan. Ada yang mengartikan ini yang terakhir nih, sociology contributes greatly to the planning, execution, monitoring, and evaluation of educational process. Maksudnya apa tuh Bapak Ibu? Kan? Ingin Ibu SPOK kayaknya, SPOK ya. Maaf, saya sejak tadi tidak mendengar Bapak Ibu, asli saya lupa mana. Udah tua saya. Tadi saya tidak pakai apa tuh? Apa istilahnya nih? Mic. Oke. Sewaktu saya bicara tadi ada yang bertanya kah? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Langsung takjub pada PowerPoint ya. Ayo Bapak Ibu silakan nih. Saya kasih kesempatan yang ini nih. Maksudnya apa sih yang terakhir nih? ingin mencoba Ibu. Silakan. Mungkin maksud dari poin terakhir itu, jadi sosiologi itu memberikan kontribusi yang besar terhadap perencanaan, pengeksekusian, monitoring, dan evaluasi dari proses pendidikan. Ya. Jadi highlightnya serangkaian pendidikan gitu. Ya. Jadinya highlightnya apa? Iya benar, itu artinya itu. Arti dari kalimat educational process highlightnya. Oke, begitu ya. Yang tadi itu hubungannya dengan ini nih, laboratori gitu, tempat laboratorium seseorang dapat survive di lingkungan sosialnya dan dapat mendapatkan konsep pendidikan semacam itu ya. Jadi itu hubungannya ke situ sebagai laboratorinya, karena ada akhirnya kita menyiapkan planning, menyiapkan eksekusi, monitor, evaluation gitu. Jika ingin ketercapaian terhadap kemampuan peserta didik survive di lingkungan sosialnya, gitu, ya. Itu maksudnya. Oke, thank you Ibu. Tadi Bu Anis siapa Bu tadi yang menjawab Bu? Bu Anissa. Bu Anissa. Oke, thank you Bu Anissa. Oke, main elements of the sociology of education. Elemennya ini, silakan dibaca. Theory about the relation between school and society. Tadi kan, ya, individu di sekolah dengan individu di lingkungannya. Whether schooling makes a major difference in individual lives. Benar. Apakah sekolah itu mampu menyiapkan seseorang menjadi orang yang berbeda dari aslinya, dalam artian awalnya yang tadi introvert menjadi percaya diri, yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya memandang negatif terhadap lingkungannya enggak lagi, dia sangat humanis. Tadi itu hubungkan dengan kata kunci yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Gitu. Jadi a major difference in individual lives. How school influence social inequalities, kesetaraannya gitu ya. Lalu how school process affect the lives of children, teachers, and other adults. Udah jelas banget nih, ya. Jadi pendidikan ternyata mempengaruhi faktor sosiologinya, begitu juga sosiologi mempengaruhi faktor pendidikannya. Oke, slide-nya bisa lagi baca lah nanti ya. Oke, ini ada beberapa kata kunci di education konsepnya. Tadi ada yang sebut kurikulum, ada yang sebut role model, ada yang peraturan. Tadi yang kita bicarakan ada semua di sini. Ya. Identitas, tadi tuh identitas tuh yang bikin grup itu kan sebenarnya pencarian identitas diri, gitu ya Pak Bu ya.
kita ngegrup, bikin wek ini. Maksudnya kan tujuannya untuk apa? Ya untuk itu, mengidentify dirinya milik grup ini gitu. Kalau nggak ngegrup rasanya gimana gitu. Tujuannya sebenarnya itu. Oke, ini slide yang bagaimana sekolah bisa menjadi social integration, konsep sosiologinya, menjadi social placement, menjadi social and cultural innovation, menjadi socialization. Begitu. Jadinya sebenarnya jangan anggap bahwa lingkungan terus yang disalahin terhadap keberlangsungan hidup positif seseorang gitu. Enggak, ternyata ya pendidikan juga mempengaruhi bagaimana dia mampu survive di lingkup sosialnya. Itu ternyata ya. Oke, jadi kita jangan lagi ya nyalahin kurikulum, nyalahin teknologi, nyalahin apa lagi tuh. Yang marak sekarang semuanya bersumber dari teknologi, medsos, media sosial, lalu tentang ya teknologi itu sendiri ya. Ada beberapa bank sekarang kecurian data itu kan, akhirnya kita kadang ada hacknya, ada kadang kehilangan uang atau semacam itulah gitu, karena faktor lingkungan. Terakhir ada di sini nih. Jadi the nature of sociology in education adalah maksudnya ini nature-nya bagaimana kesehatan berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan culture. Sosiologi di pendidikan itu berhubungan dengan community, berhubungan dengan education, berhubungan dengan empowerment, berhubungan dengan employment. Bapak Ibu, ini kata kunci yang di tengah ini sekarang lagi keren-kerennya, Bu. Pak, istilah lagi keren-kerennya istilahnya well-being. Jadi tujuan pendidikan sekarang harus mengandung unsur Kesejahteraan. Ya, gitu betul ya. Kesejahteraan pendidiknya, kesejahteraan tenaga kependidikannya, kesejahteraan peserta didiknya, kesejahteraan sekolahnya, jadi semuanya balance. Begitu Bapak Ibu nih ya. Sekarang coba nanti Bapak Ibu baca lebih banyak lagi. Sekarang variabel well-being ini lagi keren banget. Jadi menjadi istilah-istilah yang terkini. Satunya ada lagi. Ada istilahnya global citizenship. Nah, gitu. Kalau kita well-beingnya sudah bagus, kita bisa menjadi global citizenship. Kita bisa menjadi manusia yang survive di lingkungan global. Itu dua istilah yang sekarang lagi marak, yang lagi tren di pendidikan maupun di sosiologi adalah bagaimana pendidikan itu memberikan konsep well-being terhadap peserta didik. Oke. Well-being ini berhubungan dengan health-nya, berhubungan dengan culture-nya, berhubungan dengan komunitasnya. Oke. Ada yang mau berbagi? Pernah mendengar apa tentang konteks well-being atau pernah ikut seminar-seminar yang variabelnya well-being? Silahkan. Bapak Ibu. Maksudnya apa ini well-being ini? Ada? Kesejahteraan ya. Iya, betul, kesejahteraan. Itunya konteks realnya apa, Bu? Salah satunya apa di kesehatan coba. Silakan. Rasa bahagia, rasa aman. Rasa bahagia, rasa aman itu diawali dari apa? Health-nya, dari Kesehatan. dari sehatnya seseorang itu ya. Jadi sepintar apapun orang, kalau nggak sehat, akhirnya ada kendala nggak dalam proses pembelajaran dan proses interaksinya? Ada yang pintar apa? Sehat fisik,
sehat apa kesejahteraan emosinya mungkin Bu ya. Betul, Mentalnya ya, fisik, Kesehatan, emosi. sehat hubungan sosialnya gitu. Betul. Jadi ya. Sehat ekonominya juga ya. Iya. Itu lebih-lebih. Ya, Kayaknya kalau taraf ekonomi meningkat, semua ikut meningkat ya. Kecenderungannya iya, tapi tidak juga itu. tidak semuanya Iya. begitu. Kecenderungannya iya. Sejahtera itu apa sih? Kan sejahtera tidak terbatas ya. Sejahtera di mana people feel safe, feel happy, feel like I can have what I want to have gitu ya. Sejahtera itu sebenarnya bukan karena jumlah uang rupiah atau dolar yang kita punya sejahtera, tetapi sejahtera itu bagaimana kita cukup dengan apa yang sudah kita inginkan. Itu sudah sejahtera tuh. Coba kita ambil contoh bapak-bapak pengendara becak gitu ya, supir becak. Saya nggak mau bilang abang becak gitu, saya bilang pemberi jasa becak gitu. Dia sejahteranya di mana Bu? Pak, merasa sejahtera? Pada saat istirahat nongki-nongki ngisep rokoknya, terus ngobrol, ngopi sambil makan, dia merasa sejahtera agak kayak gitu ya, secara mental gitu. Karena dia diinginkan ya pokoknya saya dapat merokok, dia nggak menginginkan dia punya rupiah miliaran di account. Jadi dia bukan itu sejahteranya dia mau sejahtera, dia bisa habis mengayuh becaknya, dia bisa nongkrong di sebuah kedai, ngerokok, ngopi, makan gorengan sambil ngobrol bersama. Gitu. Nah, jadi sejahtera itu tidak terbatas ya, jadi tergantung. Betul. Feeling like sejahtera itu lahir batinnya tenang ya Bu. Mau punya uang nggak punya uang ya. Bahagia Bu. Betul. Kalau bapak penting bahagia. Iya, nyaman dan bahagia. Betul, banyak loh yang merasa menjadi bagian, diperhatikan. Betul. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan si Elon Musk ya, yang sudah punya rancangan, punya rumah komunitas di luar angkasa itu sampai teknologinya hampir arah ke sana. Dia salah satu anaknya transgender. Apakah itu kesejahteraan Bapak Ibu? Bukan Bu. Iya, Tergantung Elon Musk-nya memandang Bu. Kalau bapaknya setuju dengan transgender dia sejahtera ya. Tapi sejahtera kan dalam artian dia bisa diterima oleh masyarakat ya. Salah satu feeling like I'm happy kalau kita sudah diterima oleh masyarakat juga kan ya gitu. Kalau dianggap aneh oleh masyarakat itu kan it doesn't make us happy ya. Kecuali orang yang yang egois gitu. Sabodo ting orang lain gitu, yang penting saya happy gitu, itu beda lagi gitu. Berarti kulturnya sudah bermasalah dengan kultur. Nah tadi well-being itu kan berhubungan dengan kultur. Kalau konsep hidupnya berseberangan dengan kultur sekitar, ya berarti bukan well-being namanya gitu ya. Kalau apa yang dia sebut sejahtera itu tidak sepadan dengan apa yang komunitas lihat, ya berarti juga bukan gitu ya. Jadi education, empowerment ini kata kunci lagi nih ya, well-being. Baik. Izin Bu. Ya silakan. Nambahin kata kunci dari well-being. Sepertinya memang saya melihat satu kata kunci ini penting bahwa well-being itu bersifat dinamis. Sehingga penting untuk menjaga keseimbangan gitu dalam berbagai aspek yang tadi itu disampaikan mungkin ya Bu ya. Betul, ada kata kunci keren tuh dari Bapak yang katakan adalah satu kata kuncinya adalah keseimbangan. Balancing. Mobil aja kudu di balancing rodanya biar enak. Gitu ya. Bapak Ibu yang punya mobil pasti kadang kalau motor di balancing enggak ya? Enggak ya, mobil aja ya. Ada spurring, balancing gitu ya. Harus di balance roda, kalau enggak jalannya enggak enak kan ya. Jadi ngebuang gitu setirnya gitu. Orang mau lurus kita lepas ngebuang ke kiri kan bahaya. Ini balancing itu penting, keren. Jadi ini kata kuncinya dari Pak Fahri ya. Jadi ada dari sejahtera itu sebenarnya balancing, keseimbangan. Oke. Baik, makanya di TK
Ini Bu Tika nih. Bu Tika ya, di salah satu pembelajaran di TK adalah balancing beam ya, berjalan di titian. Nah, itu untuk apa? Untuk melatih sejak kecil dia punya keseimbangan. Ternyata itu mata pelajaran ya. Balancing gitu ya Bu Tika ya. Bu Tika TK tadi bukan? Bu Tia ya? Bu Tia apa Bu Tika ya? Sorry. Oh, bukan, maaf. Bu Dewi TK, Bu. Bu Oh, Bu Dewi Dewi ya. sama Bu Siti Masito. Oh, Siti TK ya. Oke, itu. Kan ada ya Bu ya. Stimulasi keseimbangan ya. Berjalan di titian gitu, papan titian, balancing. Ya, dari TK aja penting. Betul balancing. Ibu ada. Saya ini mantan guru TK Bu, yang jadi dosen. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya awalnya adalah guru TK, dari asisten guru TK. Lalu saya bekerja di sekolah British International School, lalu di American School Tutor Time. Malah saya jarang bekerja di sekolah nasional, malah saya bekerja di sekolah asing gitu. Makanya konteks cara berpikir saya tuh konteks pendidikan internasional. Saya punya sekolah, lalu saya juga jadi konsultan pendidikan gitulah. Akhirnya saya tetap basic saya sih sebenarnya early childhood, yang jadi dosen. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan memberi memberi ulasan terhadap setengah jam kedua yang kita bicarakan. Tahap kedua yang kita bicarakan. Silahkan. Kesimpulannya apa? Highlight-nya? Ada? Apa saja lah. Pokoknya mau pendek, mau panjang. Pokoknya masing-masing harus punya highlight di materi kita hari ini. Silakan. Izin Ibu. Silakan. Bu Dewi. Izin menyampaikan keseimbangan perlu agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang baik. Jadi keseimbangan Suara apa aku Bu? Tadi saya kedengeran agak ada tadi ada gap. Saya nggak kedengeran keseimbangan apa Bu? Sekarang bagaimana Ibu? Sudah terdengar? Sudah terdengar. Keseimbangan perlu kita dilakukan dimanapun berada, terutama di dunia pendidikan. Karena dengan keseimbangan yang berkesinambungan akan mencapai suatu tujuan pendidikan yang baik. Oke. Terus, thank you. Ada lagi? Mungkin highlight. Sebelum keambil sama orang. Ini ada 14 mahasiswa, berarti akan ada 14 highlight. Jadi kita akan ingat terus tuh, kita cuma dapat 1, ternyata semua berbicara ada 14 highlight. Keren ya belajar kayak gitu. Oke, silakan tadi siapa yang takut ketinggalan, takut diambil orang. Ayo Pak Kafi. Kalau saya menyimaknya begini, Bu. Pendidikan adalah salah satu jalan untuk mencapai kesetaraan. Dan pendidikan juga dipengaruhi dengan sosial. Jadi jika sosial itu bagus, pendidikan bagus, maka kesejahteraan pun akan ikut mempengaruhinya. Gitu. Betul. Oke ya. Balance antara education dan sosialita menjadi well-being gitu maksudnya Pak Kahfi ya. Asik, mantap ya. Oke, silakan lagi. Semuanya harus punya highlight ya. Oke, Bu Maya. Ya. Yang saya highlight di sini Bu, bahwa kalau kita mempelajari sosiologi pendidikan itu merupakan salah satu pendekatan atau cara ya untuk mendapatkan solusi jika ada masalah dalam sistem pendidikan. Mungkin itu ya Bu. Iya betul ya, harus di SWOT ya Bu ya. Sehingga punya solusi, jangan ambil diam, jangan pasrah, jangan nyerah, ya. Oke, next one. Ibu, saya pengen coba. Silahkan Bu Anissa.
puncak kesejahteraan manusia adalah keseimbangan dari kehidupan sosial, education, kesehatan, dan wealth yang dia miliki, Bu. Oke ya, udah mantap banget tuh ya. But it's gonna be hard to get there ya. Ada sebuah upaya-upaya gitu. Baik, thank you Ibu Anissa. Next one, silakan. Ayo semuanya, harus semuanya ya. Semua harus punya highlight. Boleh Bu? Silahkan Ibu Sucihana. Apakah terdengar suara saya? Saya terdengar. Terdengar. Ya. Bagaimana kalau pendidikan itu untuk mencapai keseimbangan hidup? Dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa, Bu Sucihana? Dengan cara menjalankan apa namanya ya? Suara saya? Mendengar. Ya. Jadi pendidikan itu untuk dapat bukan hanya untuk mencari hanya apa namanya untuk karir, tapi juga untuk bagaimana membangun karakter dan yang lain-lainnya tadi. Gitu. Jadi memang kompleksitas sosiologi itu ada dalam pendidikan. Ya, betul. Ya, betul. Iya. Jadi ada irisan ya, bahasa matematiknya tuh ada irisan antara edukasi dan sosiologi di mana well-being. Oke, baik. Lanjut, siapa lagi tadi Ibu Sucihana? Ya. Izin mencoba. Silahkan Ibu Tia. Ya. Sosiologi sangat berkontribusi besar, terutama akan kesejahteraan individual dan lingkungan, terutama dalam Oke. Baik. Nampaknya internet saya terkonektif, koneksi internet saya bermasalah sebentar. Saya di lantai 5, saya tinggal di apartemen, jadi kadang angin, entahlah kenapa suka tiba-tiba bermasalah di internet. Masih terdengar suara saya Bapak Ibu? Masih terdengar Bu. Masih ya, baik. Ya silakan. The next one, siapa yang mau memberi highlight? Ya, mau mencoba, Bu. Silahkan Ibu Ita. Mau ya, sosiologi itu kata kunci untuk atau solusi untuk memecahkan suatu permasalahan dalam sistem pendidikan di mana adanya self-awareness dan self-management yang harus dimiliki oleh setiap individu. Sip, mantap. Oke, thank you Ibu Ita. Keluar kata kunci self-awareness dan self-management. Kata kunci penting dalam kita bersosialita. Oke, good. Silahkan. Next one. Siapa lagi? Boleh, Bu? Ya, silakan Pak Andri. Terkait dengan OB, Bu, outcome based education mungkin salah satu alat ukur untuk mengukur keberhasilan pendidikan, Bu. Karena langsung tampak ya hasilnya ya. Betul. Real, bukan angka ya, tapi bisa dilihat dari kemampuan mereka bermasyarakat, berada di lingkungannya. Oke. Oke, Pak Andri. Ya. Silakan. Izin ikutan, Bu. Ya, Pak Fakhri. Ya, sosiologi pendidikan itu sifatnya yang tadi saya bilang mungkin dinamis ya, sehingga kita perlu membuka diri ya, terbuka, fleksibel, outward looking gitu terhadap sesuatu. Tapi di satu sisi kita harus juga berpikir kritis gitu, bahwa kita juga berhak untuk apa ya, semacam
memprediksi kira-kira tren pendidikan masa depan seperti apa gitu, sehingga yang dibutuhkan adalah tidak hanya bijaksana Bu, tapi bijaksini juga gitu. Kedua pihak harus bijaksana gitu agar terjadi keseimbangan seperti tadi begitu Bu. Tidak hanya bijaksana tapi bijaksini ya. Kata kunci baru. Oke, baik. Siapa lagi? Ada yang belum memberikan highlight? Saya, Bu. Silakan Saya belum. Pak Beben. Iya, sosiologi pendidikan adalah sebuah konsep yang dimiliki oleh terutama di Indonesia yang memang punya kontribusi sangat besar terhadap suatu proses pendidikan yang ada di kita, yang sangat mempengaruhi baik buruknya sebuah lingkungan yang ada di kita. Ketika sosiologinya diterapkan dengan baik, maka lingkungan dan masyarakatnya akan menjadi baik. Tapi kalau sosiologi pendidikannya juga diterapkan tidak baik atau tidak tepat, itu juga akan mempengaruhi negatif terhadap lingkungan tersebut. Oke, good. Thank you. Pak Beben dipanggilnya Pak Beben apa Pak Supandi? Pak Beben aja. Pak Beben. Oke, baik. Terima kasih Pak Beben. Ada lagi yang belum? Highlight. Bapak Ibu, kita sudahi di azan maghrib ya, walaupun jam 6.30 ya katanya ya jamnya ya. Apakah begitu? Bisa kita sepakati pada saat azan maghrib kita selesai? Baik Ibu. Boleh Bu, boleh. Sepakat Baik. ya? Oke, sepakat ya. Jadi nggak usah panjang. Yang penting kita udah padat ya. Udah dapat kata kunci, udah bisa meng-highlight panjang-panjang, tapi kita keluar kelas nggak bisa meng-highlight juga kurang optimal. Oke, baik. Ada lagi yang bisa meng-highlight? Boleh Bu, saya Bu. Silakan Ibu Titi. Ya, punten ya, Maryam Perumah. Ilmu sosiologi itu menyadarkan kita bahwa manusia itu selain makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan bantuan atau pertolongan dari manusia yang lain, sehingga di situ muncul satu keterikatan bahwa sekaya-kayanya orang tersebut, sehebat-hebatnya orang tersebut itu masih membutuhkan bantuan atau pertolongan dari manusia yang lain, sehingga kita diajarkan untuk tidak bersikap angkuh atau sombong seperti itu, Bu. Bisa, Terima kasih. Ya. Itu luaran yang paling terluar ya, salah satu highlight yang terluar. Oke, thank you Bu Titin. Ada lagi yang belum? Udah ya, dengan kita meng-highlight kita dapat 1, tapi kita dapat 15 catatan dari teman-teman kita sendiri. Ini namanya semesta mendukung Bapak Ibu gitu. Kita nggak belajar sendiri, tetapi dengan diskusi, dengan mengkaji, kita dapat banyak banget. Misal rajin mencatat, meng-highlight. Makanya saya bantu dengan meminta Bapak Ibu meng-highlight dan memberi kata kunci, jadi mudah. Begitu. Pak Kafi kok jadi gambarnya kebalik begitu, kenapa kameranya? Semesta mendukung ya? Ada apa dengan kalimat itu, semesta mendukung? Itu kalimat yang saya suka sekali. Kayaknya saya senang sama orang yang bisa berkata-kata sih Bu ya. Gitu termasuk ya? Pak Fahri ini salah satu orang yang bisa berkata-kata. Ujang nggak? Oke. Pak siapa? Pak Fahri. Pak siapa Pak? Pak Fahri Bu, yang tutup mata, tutup muka. Oh, tutup muka. Oh, Pak Fahri. Tutup hidung dia Bu. Tutup hidung. Yang bijaksana bijaksini. Itu ada yang tulis semesta. Iya, imut itu Bu, yang imut. Ada aja gitu kata yang kerennya gitu Bu. Oh gitu. Oh, gitu. Hari ini dapat ya bijaksana bijaksini ya. Ya enggak Ibu. Oke. Udah, ada lagi yang belum? Sebelum kita sudahi. Sudah terdengar panggilan maghrib. Saya tinggal di daerah Depok, Bu. Masih ada lagi? Siapa yang mau meng-highlight? Tidak ada? Oke. Sama Bu, Depok Bu.
Nah, sama di Depok ya. Iya, karena kan saya selain di Unpad, saya diminta juga membantu Yayasan Islam Alhamidiyah dia untuk menjadi direktur pendidikan. Tetangga dong, Bu. Oh gitu, Bapak Beben di mana? Di Perjuangan, Bu. Daerah mana tuh? Sawangan? Itu yang di tol, di atas tol SMP Perjuangan. Oh oke, di dekat tol itu. Oke, SMP Perjuangan. Saya tinggalnya di apartemen Dev di Kukusan, Pak. Tol Kukusan, keluar tol Kukusan situ. Saya mendekati karena capek Bogor Jakarta, Bogor Depok walaupun di peta dikit tapi macet banget ya ternyata. Lewat Parung macet, mau lewat tol macet karena harus melewati Margonda dulu gitu. Udahlah mendingan saya tinggal juga di Dev, di Kukusan Beji di tolnya. Jadi kalau ke Unpad cuma dari pintu tol ke pintu tol gitu. Ya begitulah makhluk hidup ya, dipengaruhi oleh sosiologinya. Akhirnya saya pindah-pindah. Oke. Ini kenapa jadi ada yang ngobrol azada ongkir segala, biasanya ibu-ibu nih yang ngomongin ongkir nih. Ini bapak-bapak ngomongin ongkir, ini perubahan sosiologi. Faktor sosiologi yang mempengaruhi bapak ibu menjadi seperti bapak-bapak jadi ibu-ibu ya. Grup ini laki-lakinya Bu yang aktif online. Dunia terbalik. Nggak apa-apa, itu namanya kan perubahan perilaku yang diakibatkan oleh lingkungan. Ternyata belanja itu mengasihkan ya. Iya, benar. Sosial antara dengan ibu-ibu. Iya, itu kita harus berterima kasih sama teknologi. Jangan bilang teknologi itu membawa keburukan terus ya. Ternyata makanan aja udah bisa sampai depan pintu rumah gitu loh, tanpa kita ke restorannya. Oke, Bapak Ibu, saya Farida Wulandari senang sekali dengan pertemuan hari ini ya. It's beautiful talks, it's beautiful class. Everybody talk, everybody bring up the idea. Dan kita berkuliah nggak gaya kuliah, kita ngobrol ya Bu Pak ya. Ternyata tapi banyak hasil yang kita dapatkan, itu tujuan inti dari perkuliahan saya. Nah sampai mahasiswa-mahasiswa mulai yang kemarin atau yang mulai beberapa tahun lalu manggil saya dosen kata kunci gitu, karena setiap kuliah saya mengatakan kata kunci gitu. Sampai saya dipanggilnya Bu dosen kata kunci nih, keyword gitu. Tapi that's beautiful. Bapak Ibu dapat manfaat ya dari menemukan kata kunci itu. Karena begitulah belajar cermat, belajar cepat dan belajar cermat. Kita baca aja, jangan baca satu buku Bu, Kak. Ambil kata kuncinya dahulu untuk dimengerti dari bab ke bab semacam itu. Oke, baik. Sudah azan. Thank you for coming. Thank you very much. I'm really sorry to not having the class last week. Karena I was not really well. Mudah-mudahan nanti kita bisa ganti ya, tambahannya menjelang UAS itu ya, tambahan harinya untuk pertemuan. I'm very happy, I'm very proud of you. Thank you for your contribution. Thank you for being with us. Mudah-mudahan dapat manfaat dari pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan atau ada informasi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Untuk absensi bagaimana? Absensi ini kan kalau di kelas lain ketua kelasnya memfoto, dipoto nih, langsung nanti diberikan sudah siap Bun, sudah siap. Sudah ya, nanti dilihat lalu dilihat juga di ininya nih di chat kan ada daftar nama juga ya, itu difoto juga nih kayak gini nih di chat nih. Nah, kan ada daftar nama nih. Cari daftar namanya siapa saja yang ada gitu ya. Nah, lalu berikan kepada Pak Linggar ya, kalau nggak salah ya, Pak Linggar. Allah hadir semua, Bunda. Ada hadir semua ya. Oke, begitu baik. Silahkan ketua kelasnya mengambil foto. Saya pun bisa, tapi nggak apa-apa. Biasanya tugas ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Bu Titin yang biasa ambil foto. Fotografer. Sudah ya. Sudah dipoto. Ya, sudah azan. Sudah. Kok nggak kerasa Bu Tin?
Ntar sambil dilempar. Okay, very good. Thank you. I'm happy being with you. Udah Thank you very Bun, much. udah. Yeah. Ya. Thank you very much. I'll see you next week. Take care. Happy weekend. Insyaallah, thank you. Salam sehat. See you too. Thank you so Bye. much. Thank you. Assalamualaikum Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Always healthy. Stay healthy. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.